Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, terima kasih Pak Farman. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian dari Kanwil, Kemenag, dan juga lembaga madrasah dari seluruh Indonesia yang sudah bergabung menyaksikan live streaming di YouTube Madrasah Reform. Terima kasih atas antusiasmenya. Sejak 15 menit yang lalu saya pantau sudah cukup banyak yang hadir menyaksikan melalui channel YouTube. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti yang kami janjikan minggu lalu, kegiatan tanya jawab mengenai Juknis BOS ini insya Allah akan rutin diselenggarakan setiap minggunya. Kita akan mengupas tuntas mengenai Juknis BOS tahun anggaran 2021. Sejumlah tema juga sudah kita siapkan. Minggu ini kami akan membahas mengenai syarat umum pencairan dana BOS dan penjelasan komponen 1 sampai 4. Nah, mungkin langsung saja kita mulai. Acara pagi ini akan diawali dengan sedikit pemaparan dari Mbak Mei. Silakan Mbak Mei untuk bisa langsung di-share screen dan disampaikan. Oke, makasih Mbak Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali implementasi Juknis BOS di tahun 2021, Mbak Ina, saya mau share screen ya. Oke, saya coba share screen dulu. Kelihatan ya Mbak Ina ya di sana ya? Iya, sudah tampil Mbak. Oke. Ya, ini karena kemarin dapat ketugasan dari Mbak Ina, saya akan menyampaikan terkait penggunaan dana BOS, bahwa penggunaan dana BOS ini terbagi dalam 2 hal Mbak Ina. Jadi ketentuan umum dan komponen penggunaan. Dalam Juknis BOS tahun 2021 telah terbagi 2 hal tersebut ya. Untuk ketentuan umum ada 13 ketentuan dan untuk komponen penggunaan ada 15 komponen penggunaan. Dalam 15 komponen penggunaan itu sendiri sebetulnya untuk komponen utama hanya 13 komponen, karena yang 2 komponen tambahan ini merupakan komponen sifatnya temporary, di mana untuk menyikapi selama pandemi COVID 2019. Oke, untuk ketentuan umum, ini saya sampaikan di slide berikutnya, bahwa ketentuan umum itu ada 13 hal yang disampaikan dalam Juknis BOS tahun 2021. Yang pertama yaitu penggunaan didasarkan pada RKAM yang dilaporkan. Jadi rencana kerja anggaran madrasah ini perlu kita ketahui bersama sebagai kitab kita dalam melaksanakan atau dalam pengelolaan anggaran BOS, kita harus mengacu pada RKAM. Tanpa ada RKAM, nggak mungkin kita akan melaksanakan kegiatan untuk operasional BOS ya. Yang kedua, penggunaan didasarkan pada skala prioritas dalam standar nasional pendidikan dan pembelajaran. Ini merupakan ketentuan yang kedua, bahwa kita harus dalam merencanakan anggaran tadi di RKM ini harus terbentuk sesuai standarnya. Jadi ada standar dari 8 standar tersebut di standar nasional pendidikan. Untuk yang ketiga yaitu prioritas untuk kegiatan operasional madrasah. Nah, ini juga perlu kita pahami bersama bahwa dana BOS ini pure atau murni untuk operasional madrasah, bukan untuk pembangunan fisik ya, katakanlah seperti itu. Dan yang keempat adalah madrasah yang telah menerima BOSDA atau dana BOS lainnya di sini tidak diperkenankan sama peruntukannya dengan dana BOS. Jadi harapan di sini untuk dana BOS yang sudah dianggarkan di dana BOS tidak dianggarkan kembali di dana sumber dana lainnya. Terus untuk yang kelima, ini madrasah negeri terutama yang mendapatkan DIPA, penggunaan BOS-nya itu hanya kekurangannya saja Mbak Ina. Jadi agar tidak terjadi double accounting, di DIPA sudah menganggarkan, tetapi di BOS juga menganggarkan lagi. Lah, ini kan tidak efektif nanti. Terus yang keenam, batas maksimum penggunaan honor rutin atau kegiatan maksimal 30%. Ini banyak sekali, saya yakin pertanyaan-pertanyaan di Q&A ya. Berapa sih besaran maksimum total honor yang boleh dianggarkan oleh madrasah dalam 1 tahun anggaran? Nah, ini sudah dijelaskan dalam Juknis, maksimal adalah 30%. Tetapi di poin 6 ini akan diperjelas di poin 7, Mbak Ina. Dapat lebih dari 30% sebetulnya, tetapi harus mendapatkan syarat ketentuan berlaku, yaitu mendapatkan persetujuan dari Kankemenak Kabupaten Kota. Dan di situ pun juga seharusnya diperjelas lagi madrasah yang menganggarkan lebih dari 30% untuk apa,
terus apa namanya urgensinya untuk apa. Nah, ini harus disampaikan ke Kemenag Kabupaten Kota. Dan yang ke-8, satuan biaya yang digunakan adalah standar biaya masukan dan standar harga daerah. Ini standar biaya masukan, otomatis standar biaya masukan yang terbaru yaitu tahun 2021. Yang ke-9, penggunaan BOS madrasah terkait konsumsi ini pada madrasah negeri sesuai dengan standar ketentuan berlaku. Jadi gini, Mbak Ina dan juga Bapak Ibu sekalian sebagai pengelola BOS di madrasah negeri terutama, dalam standar biaya masukan tahun 2021, ketika kita akan melaksanakan sebuah kegiatan di mana akan mempertanggungjawabkan konsumsi ya, misalnya kegiatan rapat, kegiatan workshop atau apa gitu, yang menganggarkan konsumsi. Ini untuk madrasah negeri tidak bisa dipertanggungjawabkan ketika menggunakan dana BOS jika pesertanya atau yang diundang itu adalah internal madrasah dan tidak melibatkan masyarakat. Tetapi ketika melibatkan masyarakat atau orang di luar penyelenggara kegiatan, bisa Mbak Ina di SPJ-kan ya. Kalau di madrasah swasta aman, karena madrasah swasta sendiri internal di madrasah tersebut sudah termasuk masyarakat. Poin 10 ini honorarium narasumber atau pemateri dapat diberikan jika dari luar penyelenggara dan dari bukan dari Kementerian Agama ya, jadi dari kementerian lainnya ini maksudnya. Jadi ketika Bapak Ibu madrasah melakukan kegiatan, di situ mengundang narasumber atau pemateri, ini harus dari luar madrasah kita, jadi harus dari eksternal, bukan dari internal madrasah atau dari Kementerian Agama lainnya, bukan dari Kementerian Agama, seperti itu. Poin 11 yaitu biaya paket data untuk siswa di sini maksimal 150.000 dan untuk guru maksimal 200.000. Ini sudah jelas tampak di di Juknis BOS 2021 dan kita juga mengacu pada standar biaya masukan tahun 2021. Nah, poin 12 ini biaya sewa sesuai standar biaya masukan tahun 2021. Bahwa biaya sewa di sini terutama untuk sewa kendaraan ya, ini sifatnya insidental saja. Artinya insidental itu bukan bersifat rutin, tidak dilakukan setiap hari. Jadi mengacu pada kegiatan yang ada. Misalnya ketika kita sewa kendaraan atas kegiatan tertentu lah, katakanlah mau pengiriman kontingen untuk lomba dalam rangka pengembangan potensi siswa, lah, seperti itu contohnya. Terus poin yang ke-13, ketentuan yang ke-13 itu terkait honor kepanitiaan. Jadi honor kepanitiaan untuk kegiatan offline, peserta ini harus dari luar penyelenggara atau masyarakat dan jumlah kepanitiaan itu hanya 10%. Nah, untuk kepanitiaan yang kegiatannya online itu tidak bisa di SPJ-kan dengan dana BOS. Jadi kegiatannya harus panitia dalam kegiatan bersifat offline ya, tatap muka di sini. Dan berapa sih besaran untuk kepanitiaan tersebut? Jumlahnya harus 10% dari peserta. Nah, ini untuk komponen penggunaan sesuai dengan komitmen saya dengan Mbak Ina ini, bahwa yang kita bahas adalah komponen penggunaan dana, komponen 1 sampai komponen 4 dulu ya, karena kan kita Q&A ini bertahap nanti ya. Untuk komponen pertama ini yaitu tentang komponen pembelajaran. Nah, untuk apa saja yang diperbolehkan untuk komponen pembelajaran. Yang pertama itu untuk penggunaan alat peraga pendidikan. Jadi dana BOS diperbolehkan untuk belanja atau penggunaan alat peraga pendidikan. Yang kedua, untuk dukungan pembelajaran aktif. Ini dukungan pembelajaran aktif itu luas banget, Mbak Ina. Ada aktif, kreatif, kontekstual, ini seperti kegiatan kontekstual teaching and learning. Terus yang ketiga yaitu untuk remedial ya, jadi ujian ulangan, seperti itu. Terus yang keempat, persiapan ujian. Nah, ini pra ujian, ini diperbolehkan dengan dana BOS. Yang kelima ini untuk seperti program kegiatan madrasah sehat, madrasah ramah anak. Terus yang keenam ini kegiatan berupa parenting. Dan yang ketujuh yaitu media pembelajaran. Jadi pengadaan untuk media pembelajaran. Dan dalam komponen pembelajaran ini belanja apa saja atau akun belanja apa saja yang diperbolehkan, yaitu yang pertama belanja bahan, belanja honor kegiatan, belanja untuk honor pelatih, belanja sewa, belanja perjalanan dinas, dan
belanja untuk TIK atau buku digital. Terus kita pindah ke komponen yang kedua, yaitu terkait komponen untuk penggunaan kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler apa saja yang diperbolehkan dalam penggunaan dana BOS? Ini banyak sekali sebetulnya ekstrakurikuler itu ya. Ada krida, ada karya ilmiah, olahraga, dan sebagainya seperti tampak di slide kita. Dan syarat dari ekstrakurikuler yang diperbolehkan ini adalah ekstrakurikuler itu harus ada surat keputusan dari kepala madrasah. Jadi ketika SK tersebut tidak ada, otomatis ekstrakurikuler itu tidak legal ya, atau tidak secara tertulis kan tidak ada legalisasi dari kepala madrasah. Dan kepala madrasah pun harus atau wajib melakukan pengawasan terhadap kegiatan itu. Nah, untuk akun belanja yang diperbolehkan yaitu terkait belanja bahan, belanja honor pelatih, dan belanja sewa. Terus yang ketiga yaitu evaluasi pembelajaran dan evaluasi ekstrakurikuler. Ini sebagai komponen ketiga kita. Ini juga banyak sebetulnya penggunaan dana yang diperbolehkan dengan dana BOS. Ini terkait ujian-ujian ya, ujian ulangan, PAS itu penilaian akhir semester, PAT, UNBK, UNKP, AKM ini yang lagi tren sekarang. Terus UAMBN, USBN, dan simulasi ujian ini. Simulasi itu kalau sekarang ada TPM segala ini Mbak di tahun ini karena pandemi ini ada TPM, terus kalau zaman kita dulu lebih ini lagi ya Mbak, ini lebih berbeda lagi. Terus yang kedua, untuk penilaian harian tidak diperbolehkan ya, penilaian harian atau PTS ini tidak diperbolehkan dengan dana BOS. Nah, belanja bahan apa saja yang diperbolehkan dalam kegiatan evaluasi ini? Yang pertama yaitu biaya transportasi, belanja bahan, honor. Nah, honor di sini macam-macam, ada honor penyusunan soal, honor proktor, honor panitia, honor teknisi, dan honor penulisan ijazah. Dan untuk belanja honor ini tetap harus mengacu pada ketentuan umum yang di atas tadi. Dan juga harus melihat juga, karena kita kan kondisinya pandemi COVID ya, kalau kegiatan selama ujian ini masih berlangsung dengan PJJ, berarti belanja honor ini juga harus menyesuaikan kan, nggak mungkin kalau misalnya selama PJJ ada honor panitia gitu kan, juga tidak logis itu, sesuai dengan ketentuan umum yang disampaikan di atas tadi. Terus komponen yang keempat yaitu pengembangan potensi siswa. Yang dimaksud dengan pengembangan potensi siswa ini adalah dalam rangka kita mencari prestasi siswa ya, misalnya kita mengantarkan anak-anak atau memberikan kesempatan anak-anak dalam mengikuti lomba, baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional. Banyak sekali lah lomba-lomba yang bisa diraih anak-anak ya. Kalau di Juknis yang disampaikan di situ seperti KSM, KSN, MyRes, KTI, bahkan robotik ini baik tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional. Dan belanja yang boleh digunakan dengan dana BOS, ini juga cukup lengkap dari belanja bahan, honor kegiatan, belanja sewa, perjalanan dinas, dan belanja non-operasional lainnya. Itu saja Mbak Ina dan Pak Firdi, Pak Farman yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti ada tambahan dari Pak Firdi dan Pak Farman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah jelas banget nih ya tadi yang disampaikan sama Mbak Mei, poin per poin secara urut gitu. Tapi mungkin ada yang ingin ditambahkan, silahkan Pak Firdi atau Pak Farman, monggo. Ya, terima kasih Mbak Ina ya, atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman narasumber dan host dan teman-teman di daerah, terutama nih untuk para pengelola bendahara dan KPA-nya. Sebenarnya tadi sudah sangat jelas sekali ya dari Mbak Mei. Cuma saya hanya menambahkan dari sisi menarik tadi yang dibilang Mbak Mei sebagai kitab itu. Sebenarnya ada dua lagi Pak, Bu, untuk khusus bendahara atau KPA ada dua kitab lagi, yaitu yang pertama ialah PMK 190 tahun 2012 tentang tata cara pembayaran APBN, karena di situ gamblang sekali, terutama untuk seorang bendahara ketika di Satker ataupun di swasta, karena di situ jelas sekali tusi-tusinya, karena kita harus perkuat dari SD bendahara itu sendiri.
Ada di sana ada bendahara itu tugasnya itu menerima, menyimpan, membayarkan, menata usahakan, serta mempertanggungjawabkan. Sekecil apapun dana APBN dalam hal ini bos, itu jelas sekali harus dipertanggungjawabkan ketika nanti ada audit dari pihak APIP sendiri, internal, inspektorat, ataupun dari BPK itu sendiri. Semua harus di SPJ-kan dalam bentuk digital yang nantinya bakal terintegrasi dengan RKAM ataupun digital SPJ yang ada di madrasah itu sendiri. Dan satu lagi ialah PMK nomor 238 tahun 2011. Ini silakan bisa di searching untuk para bendahara, bisa kita dalami. Itu adalah tentang pedoman sistem akuntansi pemerintah. Nah, SAP ini banyak sekali buletin-buletinnya Bapak Ibu. Silakan sebagai bendahara harus memahami kitab ini. Jadi kita nanti dalam SPJ-kan ataupun memakai keuangan negara itu sudah ada batasan-batasan serta warning-warningnya. Dalam SAP tersebut ada terdiri dari 4 bab, yaitu pendahuluan, laporan keuangan, bagan akun standar, serta kerangka statistik keuangan pemerintah. Nah, yang menarik bendahara ini adalah di bab 3. Bagan akun standar ini yang harus menjadi pedoman. Pedoman tambahan istilahnya untuk mengetahui apa ini, dana ini dari mana, terus akunnya berapa, itu semua ada di situ. Terutama untuk bendahara ini bisa di download nanti untuk pedoman SAP ini, terutama yang untuk bagan akun standar. Mungkin para bendahara teman-teman bisa mengetahui mengapa sih akun belanja itu ada di angka 5. Nah, ini sangat menarik Bapak Ibu. Sedangkan 5 untuk BOS 521 233 itu belanja pemberian bantuan operasional dalam bentuk uang. Nah, kenapa itu semua belanja itu ada di angka 5? Itu sudah diatur semua di sana. Itu jadi bendahara itu harus tahu jangan sampai salah akun. Karena 5 itu bukan hanya sebatas angka aja saja. Itu ada pengaturan tersendiri di sana. Karena untuk bahan akun standar itu sendiri, yaitu untuk angka 1 itu aset yang berupa aset lancar ataupun aset bergerak. Yang kedua itu kewajiban atau piutang. Yang ketiga ikutas dana. Yang keempat pendapatan. Serta kelima itu komponen belanja. Jadi jangan tertukar untuk bendahara karena semua pendapatan untuk negara itu ada di akun kepala 4, yaitu pendapatan. Jadi silakan bendahara semua pelajari itu di SAP itu, semua pendapatan negara itu pasti pajak itu selalu dengan di angka 4. Itu semua sudah diatur dalam SAP. Ya mungkin teman-teman bendahara sebagai nanti pengelola di madrasah negeri ataupun swasta agar lebih memahami 2 kitab ini. Artinya kitab penunjang yang tadi disebutkan oleh Mbak Mei, ini ada juga kitab penunjang yaitu PMK 190 tentang penatausahaan bendahara agar kita semuanya transparan, akuntabel dalam mengelola keuangan negara. Jadi di pihak penerima dana juga menerima manfaatnya dapat terasa dan aman. Kita juga dalam pengelola di pusat ini kita bekerja juga jadi tenang gitu. Karena sudah semuanya itu melalui ada warning-warningnya untuk dalam pengelolaan negara. Mungkin sementara segitu dulu dari saya, Mbak Ina. Ya, terima kasih Pak Firdi. Nanti kita mungkin akan bisa menanggapi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Ini udah lumayan. Siap. Oh iya, Bapak Ibu, ini ada yang bertanya mau minta di-share Juknis BOS-nya, itu bisa di-download langsung ya Bapak Ibu ya melalui portal bos.kemenak.go.id. Nanti di sana ada fiturnya yang bisa digunakan untuk mendownload Juknis BOS tahun anggaran 2021. Nah, mungkin saya bisa ke Pak Farman dulu nih, Pak Farman sebagai
sebagai sandaran pertanyaan semua hampir semua lembaga yang mengenai perencanaan keuangan ini. Gimana Pak Farman? Pertanyaan apa sih Pak terkait komponen 1 sampai 4 ini yang biasanya paling sering ditanyakan nih Pak sama lembaga Pak? Baik, terima kasih Mbak Ina dan Bapak Ibu narasumber. Mungkin tambahan sebelum ini ya, sebelum apa kita masuk ke substansi, mungkin informasi sederhana saja bahwa yang kita bahas ini ada di bab 4. Jadi kalau Bapak Ibu mau lebih straightforward, biasa kan gitu tuh. Kalau saya menjelaskan tuh coba lihat di halaman ini, bab ini, nah ini ada di bab 4. Nah, untuk yang penjelasan ketentuan umum tadi itu di dalam Juknis BOS itu ada di halaman 26. Halaman 26 sampai dengan halaman 27. Nah, kemudian untuk RA itu di halaman 27 sampai dengan halaman, ini sebenarnya informasinya remeh-temeh tapi penting Mbak Ina, supaya nanti teman-teman di madrasah bisa langsung menuju ke yang dilihat ini gitu. Nah, RA itu sampai dengan halaman 34. Nah, kemudian yang dibacakan oleh Mbak Mei tadi itu poin nomor 2 untuk BOS madrasah itu mulai halaman 34 komponen 1 pembelajaran, kemudian dan seterusnya sampai ke bawah ya. Nah, itu yang perlu dibaca detail secara cermat oleh teman-teman sekalian. Nah, biasanya yang sering jadi pertanyaan yaitu akun mana saja yang bisa digunakan, ini boleh apa tidak, dan segala macam. Tadi informasi penting juga dari Pak Firdy itu cukup penting, khusus untuk madrasah bendahara di madrasah negeri gitu ya, supaya nanti jangan sampai madrasah swasta juga bingung ini harus dipakai oleh madrasah swasta atau enggak, itu madrasah negeri. Nah, mungkin perlu penekanan itu juga. Nah, beberapa yang sering menjadi pertanyaan di sini, kemarin juga saya sempat diskusi dengan info ke Mbak Ina, ekskul ini kan ada pembelian barang juga, perlengkapan dan peralatan ekskul. Nah, sementara di item 2 itu kan tidak ada, kesannya tidak ada untuk pembelian. Yang ada itu nomor di poin 2E ya, 2E apa 2E itu hanya belanja sewa yang diperbolehkan. Nah, kemudian masa semuanya disewa Pak, gitu pertanyaannya itu kan di pointer 3 itu sewa perlengkapan ekstrakurikuler. Padahal kan ekstrakurikuler kan juga ada untuk pembelian. Nah, itu belinya di mana itemnya? Nah, itu jadi pertanyaan juga tuh. Nanti bisa jadi kalau multi persepsi tentang ini, nah itu juga nanti bisa jadi temuan gitu. Masa reket, net dan segala macamnya kalau itu bagian dari ekstrakurikuler harus kita sewa gitu. Nah, kalau saya informasi lainnya adalah ini sebenarnya tidak banyak perubahan dari yang tahun sebelumnya Mbak Ina untuk yang 1 sampai 4 ini. Nah, artinya tidak ada yang berubah. Nah, mungkin ini juga kita teman-teman Pak Firdy dan Mbak Mei perlu kita lihat lagi apakah kalau saya melihatnya untuk yang pertanyaan yang tadi itu sebenarnya bisa masuk di 1.1 yang untuk pembelian alat peraga dan pembelajaran tadi ya, di poin berapa itu ya tadi. Nah ini di poin 11 gitu. Nah, seharusnya bisa masuk di situ. Nah, mungkin filosofinya dulu kenapa dia tidak masuk juga di pembelian peralatan ekstrakurikuler, nanti ya takutnya double counting dia gitu. Double persepsi juga di 1.1 ada, nanti di dua poin berapa juga ada gitu, padahal barangnya sama gitu. Misalnya raket itu kan bisa untuk pelajaran olahraga, bisa untuk ekstrakurikuler olahraga juga gitu. Nah, itu yang nanti
perlu diperhatikan. Nah, kemudian juga di sini yang paling penting itu adalah penggunaan akun-akunnya ini Mbak Ine. Di sini kan sudah clear disebutkan akunnya apa saja. Ya. Nah, untuk honor pelatih di bawah nanti ada lagi tentang honor-honor, ada kode akunnya. Dan kemudian juga terkait dengan ini ya paling nanti kaitannya dengan bab 7. Bab 7 itu adalah tentang perpajakan. Mana yang nanti berlaku perpajakannya, mana yang tidak. Jadi bolak-baliknya ke situ juga Mbak Ine. Untuk apa informasi awal terkait dengan ini. Barangkali itu Mbak Ine. Ya, terima kasih Pak Farman. Mbak Mei, ada yang mau ditambahkan atau ditanggapi penjelasan baru saja dari Pak Firdi dan Pak Farman? Ya, makasih Mbak Ina. Jadi tepat sekali Mbak Ina yang disampaikan Pak Firdi tadi, bahwa di Juknis kita juga sudah ada dasar hukum yang harus kita cermati di situ. Salah satunya tadi PMK 190 itu memang dalam kita penata usahaan APBN memang kita acuannya di situ ya Mbak Ina ya. Terus yang kedua tadi terkait BAS atau bahkan akun standar, mau nggak mau nih baik negeri maupun swasta memang sekarang sudah harus belajar BAS Mbak, bahkan akun standar, terutama yang sudah menerapkan e-rekam ya Pak Farman ya. Itu kan mau nggak mau kita dipaksa ini belajar bahkan akun standar. Nah untuk BAS ini memang lebih enak atau lebih nyamannya kita bisa melihat lewat aplikasi e-rekam Pak, ini yang pernah kita belajar bersama dengan Pak Farman. Di situ di menu referensi itu banyak sekali bahkan akun standar yang sudah ada definisinya, ada penjelasan-penjelasannya, jadi lebih nyaman dibaca lah, terutama untuk madrasah swasta. Terus yang ketiga Mbak Ina, tadi yang disampaikan Pak Farman betul sekali ya, baik dari komponen-komponen yang ada di bab 4 ini, komponen 1 sampai komponen 4 yang kita sampaikan, banyaklah permasalahan atau pertanyaan dari madrasah terkait belanja apa saja sih, kalau begini boleh enggak, kalau begitu boleh enggak, termasuk tadi pembelian alat-alat ekstrakurikuler memang tidak disampaikan secara tertulis dalam komponen terkait ekstra yang komponen 2, tetapi kembali ke komponen 1 nih, karena alat untuk ekstra atau alat dukungan ekstra itu hampir sama dengan alat pembelajaran ya Pak Farman. Jadi dulu waktu kita menyusun Juknis ini dianggap sebagai alat peraga Mbak Ina. Itu saja mungkin tambahan dari saya Mbak Ina. Makasih. Ya, nah berbicara soal banyak pertanyaan nih Mbak Mei, udah masuk juga nih Mbak, banyak pertanyaan lewat komen di live streaming YouTube, juga lewat email. Ini akan kita mulai jawab satu persatu ya Mbak. Bapak Ibu mohon bantuannya untuk tidak usah absen di komen ya Bapak Ibu yang di live streaming YouTube. Absennya bisa ada link tuh yang dikasih pin, absennya lewat Google Form. Nanti kolom komennya itu biar fokus untuk yang memberikan pertanyaan ya, jadi nggak ketimpa, nanti nggak baca. Terima kasih sebelumnya. Nah, ini Mbak beberapa pertanyaan, mungkin ini tadi terkait sama penjelasan Mbak Mei mengenai ketentuan umum penggunaan dana BOS ya. Ini ada dari Mega Pratiwi, ini masuk lewat email nih dari MI Sananul Ula Daraman Piyungan. Pertanyaannya, apakah ada kebijakan penambahan untuk honorarium GTT-PTT yang maksimal hanya 30%? Dan mohon penjelasan secara detail mengenai penggantian kuota internet selama pelajaran jarak jauh. Terima kasih. Tadi sudah disampaikan sama Mbak Mei ya, kalau yang untuk kuota internet untuk guru pembelajaran jarak jauh itu maksimal 200.000 per bulan ya Mbak Mei ya. Kemudian kalau kebijakan penambahan untuk honorarium GTT-PTT yang maksimal hanya 30% seperti apa Mbak penjelasannya Mbak? Oke Mbak Ina, di ketentuan umum tadi kan sudah saya singgung ya di situ, bahwa honorarium itu pada umumnya itu total hanya maksimal 30% seluruh honor, baik itu honor rutin, honor kegiatan, maupun honor lainnya. Di situ ada seperti kayak honor pemateri, pelatih, dan sebagainya ya. Itu maksimal adalah 30% dari total anggaran BOS yang dia miliki. Nah, bagaimana jika lebih dari 30%? Boleh atau tidak? Boleh Mbak Ina, dalam ketentuan umum yang poin 7 tadi kan sudah disampaikan,
boleh, tetapi harus mendapatkan persetujuan dalam hal surat rekomendasi ya di sini bukti fisiknya dari Kankemenak Kabupaten Kota, dan tentunya kita pasti akan menyampaikan ke Kankemenak Kabupaten Kota alasannya kenapa jika lebih dari 30%. Dan untuk besaran masing-masing honornya kayak tadi yang disampaikan pertanyaannya tadi kan berapa besaran honor GTT mungkin ya. Di situ memang dalam Juknis ini belum disinggung secara detail besaran rupiahnya, jadi kita masih membebaskan ya. Mungkin nanti Pak Farman bisa menambahkan penjelasan dari saya. Jadi tergantung dari kekuatan madrasah masing-masing. Kalau semakin besar, semakin karena belum ada batasan, semakin besar semakin bagus Mbak Ina. Ini biasanya kalau di DIY sendiri dalam mendampingi teman-teman yang ada di madrasah, tadi kayaknya kalau nggak salah itu pertanyaan dari DIY juga itu. MI Sananul Ula itu di Bantul itu. Nah, itu kita selalu mendampingi madrasah menyampaikan seperti ini, batasan maksimal besaran honor untuk honor rutin ya, maksudnya di sini ya honor GTT atau GBPNS itu adalah UMK ya, UMK. Tapi secara prakteknya kita masih jauh sekali Mbak dari UMK. Kadang nilai nominal 1 juta per orang dalam 1 bulan itu aja sudah luar biasa itu. Gitu Mbak Ina, makasih. Ya, ada yang mau ditambahkan Pak Farman, Pak Firdi? Jika belum, mungkin saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih soal honor ini. Mbak Mei, kalau honor tadi minta dijelaskan, honor panitia maksudnya 10% dari peserta itu seperti apa? Ini dari MI Rohmaniyah Garut. Oke. Ini ketentuan ini sebetulnya sudah lama Mbak, tidak hanya di tahun 2021 ya. Cuma di tahun 2021 ini Juknis kita memang lebih menerapkan standar biaya masukan gitu. Jadi untuk honor kepanitiaan, berapa sih jumlah panitia yang diperbolehkan sesuai dengan standar biaya masukan, itu adalah jumlahnya 10% dari jumlah peserta. Jadi misalnya kita kegiatan, jumlah peserta yang kita undang 50 orang nih. Berarti kepanitiaannya hanya maksimal 5 orang, gitu Mbak Ina. Terus untuk besarannya, berapa besarannya honor kepanitiaan, nanti bisa kita lihat di standar biaya masukan itu. Mungkin nanti Pak Firdi bisa menambahkan di sini, kalau kepanitiaan ya yang biasa kita pakai di madrasah negeri ataupun di Kankemenak dan di Kanwil itu, untuk keanggotaan maksimal hanya 300.000 ya, sesuai dengan standar biaya. Gitu Mbak Ina. Ya, silakan ditambahkan Pak Firdi. Ya, kalau saya sedikit menambahkan terkait dengan panitia, memang itu aturannya itu sudah jelas 10% dari total peserta ya, dan semua ketentuannya itu sudah ada di SBM, terutama SBM yang dulu. Jadi ada skala untuk kegiatan untuk level berapa, skala level untuk di eselon 2 berapa, sampai dengan ke satker atau dalam hal ini KPA, ada skala di situ dalam SBM yang 2021. Mungkin itu aja sih. Ya, Pak Farman, ini ada pertanyaan nih Pak Farman, kalau mengenai tadi ekskul, itu kalau sewa misalkan seperti lapangan futsal dan lain sebagainya, itu apakah diperkenankan Pak? Ya, terima kasih Mbak Ina. Mungkin nambahkan dikit tadi yang terkait dengan honor ya. Yang jelas 30% itu untuk semua honor-honor. Nah, di dalam Juknis BOS itu ada 3 jenis honor-honor. Nanti bisa dilihat mungkin akan dibahas di item berikutnya gitu ya. Honor yang pertama itu adalah honor rutin, tadi sudah dijelaskan. Kemudian ada honor berbasis output, itu untuk panitia, untuk ekskul yang harian, dan segala macamnya yang tambahan. Kemudian ada honor operator. Nah, totalnya itulah 30%. 30%, tapi nah mungkin biar lebih detail lagi, itu ada di halaman 26, bab 4 halaman 26, poin nomor 6. Nah, tapi bisa kalau kelebihan gimana? Bisa di item nomor 7. Harus dapat persetujuan dari, kan kemarin sudah dijelaskan juga. Patokannya apa kalau mau lebih ini? Nah, kalau dulu kita studi di Bank Dunia itu biasanya kita mengukurnya seperti Mbak Mei sebutkan tadi, UMK-nya gitu, UMR lah gitu ya.
Itu untuk patokannya. Tapi apakah harus seperti UMR ya tergantung kemampuan keuangan madrasah juga gitu. Nah, kemudian tadi terkait dengan sewa. Kita kan azasnya kan compliance-nya. Jadi tinggal Bapak Ibu di madrasah tinggal baca lagi aja secara cermat yang tadi yang untuk item nomor 2. Item nomor 2 itu kan sudah disebutkan di halaman 34 ya. Di halaman 34 itu sudah disebutkan, bentar ya saya buka lagi. Itemnya bukan halaman 34, di halaman 37 2E ya. Belanja sewa yang diperbolehkan adalah sewa tempat ekstrakurikuler. Dalam kurungnya kolam renang, lapangan futsal atau lapangan bola, atletik dan lainnya. Nah, dan lainnya ini kan banyak nih. Sepanjang dia relevan untuk kegiatan ekstrakurikuler ya silahkan saja. Tadi kan kayaknya pertanyaannya kenanya di sini poin 1 ini gitu. Jadi compliance-nya di sini gitu. Kalau sepanjang dia relevan dengan item yang ini bisa digunakan atau bisa juga untuk sewa kendaraan. Sewa kendaraannya dalam rangka kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian yang poin E3-nya sewa perlengkapan ekstrakurikuler, tapi juga yang harus masuk akal juga gitu. Yang sewa perlengkapan ekstrakurikuler ini yang mana gitu. Seperti kayak raket dan segala macam tadi sebaiknya jangan sewa, itu kan lebih bagus beli gitu ya. Jadi jawaban tadi ya di sini Mbak, boleh dan tidaknya ya kalau dia tadi sewa lapangan ya kenanya di sini poin 1. Di sini dibolehkan gitu. Itu jawabannya Mbak Taina. Ya. Lalu kalau terkait dengan kondisi pandemi sendiri Pak Farman, apa sih Pak biaya-biaya yang bisa didanai dari dana BOS di kegiatan ekstrakurikuler tapi di saat pandemi seperti ini gitu Pak? Apakah pembinaan olimpiade secara daring, olimpiade olahraga secara daring, atau olimpiade sains secara daring itu juga bisa dibayarkan dengan dana BOS ini? Nah, kalau kegiatan sebenarnya kalau yang untuk COVID itu kan ada BAS-nya sendiri ya, khusus untuk COVID. Nanti mungkin Pak Firdy atau Mbak Mei bisa menambahkan. Nah, sepanjang dia relevan dengan itu, sebenarnya tidak ada masalah, Mbak. Mau dia dalam konsep daring, di situ kan juga ada nanti honor narasumber dan segala macam. Tapi kalau yang itu kayaknya khusus untuk COVID ya. Nah, sebenarnya kalau dalam kondisi daring ya tinggal disesuaikan saja dia item yang ekstrakurikuler ini bisa digunakan dalam konsep daring gitu. Contohnya ya kayak anak-anak sekarang kan banyak yang olahraganya kan secara daring, gurunya di tempatnya, kemudian anak-anaknya di rumahnya masing-masing, tapi mereka ekstrakurikuler, olahraga dan segala macamnya dalam konsep yang daring gitu. Nah, biaya-biaya yang relevan dengan itu bisa dialokasikan di sini gitu. Itu penjelasan saya, Mbak. Pak Firdy atau Mbak Mei bisa nambahin mungkin. Ya, silahkan Pak Firdy. Mbak Mei jika mau menambahkan. Pak Firdy mungkin. Masih mute Pak, maaf. Audionya di komputer. Ya. Terima kasih. Menambahkan Pak Parman tadi memang sudah ada terkait dengan pemutakhiran akun dalam rangka penanganan pandemi COVID. Silakan nanti juga bisa di-share, saya juga sudah megang. Situ dari mulai keluar itu dari Kemenkeu itu surat edaran nomor 369/PB/2020 tanggal 27 April tahun 2020. Jadi sampai sejauh ini belum ada pemutakhiran terbaru lagi, masih memakai ini untuk terkait dengan akun-akun yang bebankan terkait dengan pandemi. Semua ada di situ terkait dengan beban untuk penggantian data, paket data, dan misalkan untuk rapid ataupun untuk swab, semua sudah ada secara jelas di pengaturan ini. Silakan nanti bisa saya share ke host Mbak Ine, nanti bisa di-share ke teman-teman, ataupun yang sudah ada juga bisa dipelajari lagi untuk terkait dengan pemutakhiran akun dalam rangka penanganan pandemi coronavirus 2019 COVID-19. Ya, terima kasih.
Ya, jadi memang ada panduan lainnya lagi ya terkait kegiatan-kegiatan yang berlangsung dalam pandemi corona ini, sehingga Bapak Ibu selain membaca juknis juga mohon berkenan untuk membaca peraturan lainnya yang dikeluarkan dalam rangka menyesuaikan dengan situasi pandemi corona ini. Gitu. Mbak Mei, ada yang mau ditambahin nggak Mbak Mei? Ya Mbak Ina, mungkin secara rinci ya Mbak ini terkait penggunaan dana BOS untuk selama pandemi COVID ini, menyikapi pandemi COVID ini nanti dijelaskan dalam komponen 14 dan 15 lah, ini nggak tahu nanti di tahap berapa atau di sesi berapa kita Q&A-nya, artinya tidak di hari ini. Cuman kalau untuk menjawab pertanyaan tadi Mbak Ina, pada prinsipnya diperbolehkan Mbak, jadi menggunakan dana BOS atau mempertanggungjawabkan dana BOS-nya untuk kegiatan selama pandemi ya. Jadi semua kegiatan pembelajaran kita itu kan ada yang tatap muka dan ada yang daring. Karena sekarang kan memang tatap muka ditiadakan, ya daring itulah yang sebagai solusi kita Mbak Ina. Jadi bisa. Cuman kita kembali ke tadi Mbak, di slide saya yang pertama tadi untuk ketentuan umum. Seperti dalam membelanjakan honor kepanitiaan. Lah, honor kepanitiaan selama kegiatannya itu daring otomatis tidak bisa. Lah, hal-hal seperti ini tetap harus menjadi acuan bersama. Misalnya untuk belanja bahan pembelian konsumsi, ya kan nggak mungkin Mbak kalau kegiatannya daring, tidak tatap muka, tapi kita memberikan konsumsi. Ya. Di sini jadi tetap harus melihat konteksnya ya antara daring dan luring itu. Makasih Mbak Ina. Ya, sama-sama. Mbak, ini sekalian Mbak, mumpung ngomongin honor panitia-panitia nih Mbak, boleh nggak sih Mbak, kalau panitia ujian di madrasah negeri itu diberikan honor? Itu pertama. Kemudian, kedua, honor penulisan rapor itu diperkenankan atau tidak? Mbak Mei masih mute? Ya, oke Mbak Ina. Tadi honor panitia ujian ya Mbak Ina ya. Di madrasah negeri Mbak. Ya, di madrasah negeri. Karena kita kan kembali tadi ke ketentuan umum ya, honor kepanitiaan itu adalah melihat dulu kegiatannya. Kalau kegiatannya itu memang pesertanya itu adalah bagian dari penyelenggara kegiatan, tidak melibatkan masyarakat lain, berarti sudah tidak diperbolehkan menganggarkan kepanitiaan. Nah, nanti mungkin Pak Firdi juga bisa menambahkan di sini. Tetapi ketika kegiatan itu melibatkan masyarakat lain, meskipun di madrasah negeri, misalnya sebuah kegiatan yang mengundangi komite atau orang tua wali siswa, nah ini kan sudah masyarakat Mbak, ini boleh kita menganggarkan kepanitiaan. Tapi kalau cuma internal, apalagi tadi panitia ujian sendiri kan berarti isinya ya cuma guru, siswa, atau peserta didik itu sendiri ya, tidak ada unsur eksternal di sini. Seharusnya sudah tidak sah ya Pak Firdi, mungkin nanti Pak Firdi bisa menambahi, mempertegas pernyataan penyampaian saya nanti biar dipertegas oleh Pak Firdi Mbak Ina. Makasih. Ya, terima kasih. Silakan Pak. Enggak, jadi yang dibilang Mbak Ina itu memang benar, jadi itu sudah tertulis juga peraturannya. Jadi kalau memang masih satu lembaga itu, istilahnya misalnya kita satu itu tidak bisa untuk dibayarkan. Karena itu termasuk dalam TUSI. Dari TUSI misalkan Direktorat KSKK misalnya sumpama undang Pak Direktur untuk acara di intern itu tidak bisa. Contoh halnya seperti itu. Jadi kalau dari kita untuk kita itu tidak bisa karena untuk sekaligus TUSI, masuk dalam TUSI, tidak bisa dibayarkan untuk narasumber seperti itu. Yang kalau untuk peserta dari luar itu memungkinkan untuk bayar. Nah, Pak Firdi, apakah ini juga sama halnya ya? Misalkan ini ada pertanyaan ini dari Pak Muafik nih, channel akun YouTube-nya ya. Misalkan KSM harus ada pembinaan. Pembina harus dari luar madrasah, padahal guru madrasah sendiri sebetulnya potensial gitu. Nah, tapi apakah juga ini termasuk tidak ada anggaran untuk pembina dari madrasah? Sementara membinanya itu di luar jam belajar. Itu bagaimana Pak Firdi? Gimana tadi Mbak? Jadi misalkan mau KSM nih harus ada pembinaan. Ada guru madrasah internal yang sebetulnya kompetensinya bagus gitu Pak sebagai pembina gitu. Tapi kemudian apakah itu juga tidak bisa ada honorarium untuk itu gitu, sementara pembinaannya itu ada di luar jam belajar gitu Pak? Ya sebenarnya sih itu sudah diatur juga ya Mbak. Artinya
kalau kita mencari celah-celah yang untuk seperti itu agak riskan juga gitu loh Mbak. Karena terkait yang tadi peraturan itu memang sudah jelas itu, apabila include dalam tusi dia, itu sudah jelas memang tidak bisa dibebankan. Karena dia sudah mendapatkan tunjangan kinerja ataupun tunjangan profesi atau TPG guru itu sudah include di sana. Jadi mungkin kalau untuk mensiasati itu agak repot sih Pak, agak riskan juga seperti itu. Kita, Pak Farman mungkin ada yang bisa ditambahkan Pak? Iya, sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Firdi sama Mbak Mei tadi kan sudah clear tuh. Jadi kaitannya kalau ya memang sudah ada aturannya kalau dia in-house activity atau in-house training hanya orang-orang dari internal itu kaitannya dengan tusi dia sebenarnya. Kecuali kalau melibatkan pihak-pihak eksternal itu yang bisa dikenakan honornya. Nah, kemudian juga kalau dia misalnya bagian dari honor rutin, ini nggak lagi bisa dipecah-pecah Mbak. Itu nanti masuk ke sesi materi berikutnya tuh di item berikutnya. Kan tadi ya sudah sebutkan kan ada honor rutin, honor output kegiatan sama honor operator. Nah, kalau dia bagian dari honor rutin, yang bagian dari tusinya, ya harusnya memang dibikin dia sebagai guru itu tusinya apa saja, misalnya sebagai guru rutin, guru ekskul dan segala macamnya menjadi satu tusi. Dan satu tusi itu nanti kan baru dibikin level honornya. Beban kerjanya makin banyak, level honornya harusnya diberi agak tinggi gitu. Jadi tidak lagi dibedakan misalnya honor dia ngajar sekian, honor dia ekskul sekian, honor ini sekian, itu enggak. Tapi kalau dia bagian dari honor rutin, kepala madrasah harusnya membuat klasifikasinya berdasarkan beban kerja tadi. Sekarang kan dia harus berbasis beban kerja. Kalau kita tadi kan juga pengelolaan honor kan berdasarkan beban kerja. Nah, kalau beban kerjanya semakin tinggi karena dia selain ngajar di kelas juga ada ekskul dan segala macamnya, tentu harusnya dia dapat yang lebih tinggi. Kemudian kalau dia sertifikasi ada tambahan lain, nah mungkin ada formulasi lagi yang lain gitu. Nah, itu harus sudah diformulasi oleh kepala madrasahnya sebagai manajer di madrasahnya gitu, melihat beban kerja dari masing-masing guru dan tenaga pendidikannya gitu tambah. Ya, terima kasih Pak Farman. Jadi tidak boleh ya Bapak Ibu apabila ada kegiatan yang itu melibatkan mungkin menambahkan sedikit Mbak Ina. Ya, boleh silakan Mbak Mei. Ya, mempertegas apa yang disampaikan Pak Farman ini. Mungkin memang kita belum masuk ke sesi terkait honor ya Pak Farman ya, itu karena itu ada di komponen 11. Ini bagian dari solusi Mbak Ina. Tadi kan juga pertanyaan Mbak Ina kalau nggak salah ada satu pertanyaan belum terjawab ya, honor penulisan raport. Nah, penulisan raport itu kan bagian dari tusi seorang guru. Seperti yang disampaikan oleh Pak Farman itu sebenarnya kan solusi ketika madrasah itu adalah madrasah swasta dan gurunya pun otomatis bukan seorang ASN. Jadi biasanya adalah juga guru GBPNS ya Mbak ya, atau bukan PNS. Itu kan bagaimana dia ketika bekerja atau mempunyai tusi yang tidak hanya sebagai pendidik saja. Bisa jadi ketika dia mempunyai tugas tambahan sebagai operator atau ketugasan lainnya sebagai pelatih yang tadi di luar jam kerja, tapi melakukan pembinaan ke siswa dalam rangka lomba atau ekstra dan sebagainya. Nah, ini dalam rangka menyikapi seperti ini, kita bisa menambahkan honor itu dalam honor rutinnya, Mbak. Jadi ketika si guru ini hanya sebagai pendidik, mungkin dia honornya berapa gitu kan. Dan untuk ketugasan tambahan-tambahan ini juga kepala madrasah harus memberikan solusi dengan memberikan honor yang berbeda dari guru lainnya. Jadi berdasarkan analisa beban kerja. Masukkanlah ke honor rutin itu Mbak ya. Iya Mbak, gitu. Nah itu maksudnya tadi, tidak boleh honor itu terpecah-pecah, ada honor operator lah, honor penulisan raport, gitu. Itu saja Mbak. Kalau yang tadi yang saya singgung kan terkait honor untuk evaluasi pembelajaran yang diperbolehkan penulisan ijazah ya Mbak Ina, bukan penulisan raport. Kalau raport itu bagian dari tusi Mbak. Kalau penulisan ijazah boleh ya Mbak ya? Ya boleh, ada di statement untuk komponen ketiga itu ya, evaluasi pembelajaran dan ekstrakurikuler. Ya, karena penulisan ijazah itu kan perlu keahlian tersendiri, Mbak. Ya, betul, yang harus apa tertentu gitu. Mungkin pertimbangannya itu gitu. Ya.
Ya, ya, ya. Makasih Mbak. Oke, terima kasih penjelasannya Pak Farman, Mbak Mei, Pak Firdi. Nah, ini Bapak Ibu banyak sekali pertanyaan yang masuk sebetulnya, tapi tidak cukup relevan untuk dibahas di tema kita pagi hari ini, karena banyak yang menanyakan tentang teknis pemungutan pajak, kemudian honorarium, itu nanti ada di komponen-komponen berikutnya yang akan kita bahas di tema-tema minggu depan. Kemudian ada juga yang nanyain soal ini ya, konfirmasi alokasi dana BOS yang saat ini berlangsung ya, ini hari terakhir, hari ini konfirmasi. Nah, mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai hal itu bisa langsung kirim ke chat ke live agent kami aja ya, tidak akan dibahas di live streaming YouTube pada hari ini. Kemudian termasuk soal standar honor dan sebagainya, nanti itu kita akan ada di sesi yang berikutnya. Ini kayaknya mengenai perpajakan ini banyak sekali yang bertanya Mbak Mei, karena ini hal yang baru ya di Juknis ini ya? Ya, sebetulnya nggak baru sih Mbak, cuman masih banyak mispersepsi ya Pak Farman ya. Ini seru kalau Oh gitu ya. ngobrol ini nanti. Memang di yang Oke, sekarang itu kita agak sedikit ini Mbak, mengingatkan pajak ini penting loh, karena ya itu tadi dalam implementasinya yang nggak ngerti itu melakukan dua alternatif, bayar Ya, aja semua atau tidak bayar sama sekali gitu. tidak bayar Dua-duanya sama nanti sekali. bisa potensi jadi temuan gitu. Ya, Makanya ya. di Juknis ini pajak itu kita keluarkan. Kalau dulu kan di Juknis sebelumnya kan pajak itu hanya bagian dari bab 6. Tersembunyi, dia kadang nggak terbaca. Nah sekarang di Juknis ini pajak itu kita buat bab Dalam bab tersendiri, bab 7 tersendiri ya. biar bisa dibaca betul-betul secara hati-hati gitu. Gitu ya Mbak Mei ya. iya betul. Ya, ya. Ya. Nah ini juga ada pertanyaan ini kembali ke ke ketentuan umum nih kayaknya Mbak Mei. Apakah boleh jika honor rutin yang dibayarkan lebih dari 30% untuk madrasah yang berada di daerah 3T? Nah padahal hampir seluruh dana BOS yang didapatkan itu hanya cukup untuk membayar guru saja. Gimana ini Mbak Mei solusinya? Seperti itu pertanyaannya. Iya Mbak Ina, itu memang jadi permasalahan tidak hanya di daerah 3T ya. Seperti kami sendiri di DIY itu kalau di jenjang MI, terutama MI swasta itu memang siswanya kan nggak sebanyak MTS atau madrasah aliyah. Nah itu biasanya honor besaran dana bosnya hanya untuk komponen honor rutin saja Mbak. Honor rutin sama operasional rutin Pak Farman. Jadi paling hanya untuk honor GPPNS dan bayar listrik, selesai. Cuman itu. Nah, makanya bagaimana menyikapi besaran honor yang lebih dari 30% tadi? Ya semua sama Mbak, dalam ketentuan umum tadi kita harus mendapatkan surat persetujuan dari Kankemenak kabupaten kota, baik di daerah 3T ataupun daerah non 3T ya. Nah, ini mungkin hanya solusinya seperti ini ya. Artinya dari Kankemenak kabupaten kota pun juga harus tidak mempersulit pihak madrasah dalam membuatkan surat persetujuan ini. Dan juga dalam pengajuan surat persetujuan ini kan tidak perlu tatap muka atau penjelasan tatap muka dari madrasah, bisa kita kirim by email atau fasilitas lain lah. Jadi tidak perlu daerah pelosok harus datang jauh-jauh ke kota ya, ke kabupaten hanya untuk pengajuan surat persetujuan yang lebih dari 30% ini Mbak Ina. Intinya komunikasi lah dengan alasan yang logis ya peruntukan dari honor tersebut. Ya. Saya tambahkan Mbak. Oke. Ya, silahkan Pak. Jadi mungkin sederhananya lagi gini. Tentang honor baca ketentuan umum nomor 6. Itu aja poinnya. Baca ketentuan umum nomor 6. Jika ada kelebihan dari 30%, baca ketentuan nomor 7. Jadi jangan mengunci di 6 aja gitu. Baca yang nomor 7 juga. Nah mungkin itu tadi, kalau pertanyaan tadi kan memang kelihatannya teman-teman belum semua membaca tentang itu gitu. Jadi baca satu persatu, mulai dari ketentuan umum, itu akan ketemu tuh pertanyaannya. Nah juga mungkin begini Mbak, seperti yang disampaikan oleh Mbak Mei tadi, memang kita lagi mencari formula alokasi BOS yang berajas berkeadilan. Kalau sekarang kan masih berbasis siswa kan, berbanding lurus, makin banyak jumlah siswa, makin banyak alokasinya. Makin sedikit ya makin sedikit dapat alokasinya gitu. Nah, dengan masa transisi mencari ajas berkeadilan inilah, makanya nanti kan ada yang namanya BOS
kinerja dan bos afirmasi. Ya. Nah, tapi bos kinerja afirmasi kan ada syarat-syaratnya. Misalnya harus membuat EDM, RKAM yang online tadi gitu. Nah, kita sedang menuju ke sana. Jadi ya mohon sabar tentang itu. Mudah-mudahan kita akan mengarah ke sana. Kita kan yang sekarang kita lakukan kan lagi membenahi sistem pendataannya. Kalau pendataan kita bagus, kita nanti juga argumentasi ke pemerintah, Kementerian Keuangan, ke DPR tuh dengan basis data kita bisa argumentasi. Tapi kalau dengan basis data yang sekarang kita malah dimentahkan gitu. Datanya aja nggak akurat gitu, ininya apa? Serapannya juga belum terserap semua, mau minta tambahan. Nah, itu yang sedang kita benahi gitu. Ya, Itu betul Pak tambahan. Farman. Ya, dan itu juga mungkin sekaligus ya saya mengingatkan Bapak Ibu yang banyak sekali bertanya mengenai pendataan itu tadi. Benar, saya setuju apa yang disampaikan Pak Farman. Ini di layanan Madrasah Digital Care ini setiap hari banyak sekali masuk yang ingin memperbaiki data jumlah siswa namun tidak memiliki BAP Juni 2020 seperti itu. Jadi itu salah satu contoh yang tadi disampaikan Pak Farman ya Pak, bagaimana pendataan itu, makanya kita kenapa ketentuan itu mutlak ya. Jadi kalau mau mengubah data maka harus bisa menyertakan data seperti itu ya Pak Farman ya. Jadi ini ke depannya kita harus semakin aware sama updating data kita. Nah, nanti mungkin juga dengan adanya IRKAM, EDM ini juga bagian dari reformasi madrasah itu untuk meningkatkan kualitas yang dimulai dari pendataan yang baik seperti itu. Nah, ini waktu kita sudah habis 1 jam, seru sekali, banyak pertanyaan. Jangan khawatir Bapak Ibu yang belum terjawabkan di komen YouTube, nanti akan kami catatkan dan akan disampaikan ketika tema tanya jawabnya relevan dengan pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian ini jika ingin mendapatkan pelayanan yang lebih cepat, mendapatkan informasi dan lain sebagainya, Bapak Ibu sekalian bisa menghubungi Madrasah Digital Care melalui nomor WhatsApp 0811-4740-2020. Ada live agent yang kami tugaskan setiap hari dari Senin sampai Minggu, Bapak Ibu, di jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Bisa juga Bapak Ibu memantau informasi-informasi terkait kegiatan Madrasah Reform di sosial media kami, seperti yang tertampil di layar kaca Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Firdi, Mbak Mei, dan juga Pak Farman. Minggu depan berarti kita mungkin akan berpindah ke komponen selanjutnya ya Mbak Mei ya, 5 sampai 8 ya Pak Farman. Pak Firdi, nanti kita bahas mengenai komponen-komponen penggunaan dana BOS berikutnya. Maaf Mbak Ina. Silahkan disiapkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan. Ya, silahkan Pak Firdi. Saya bisa nambahkan sedikit terkait dengan pajak tadi. Boleh, silakan Pak. Ya, menarik sekali memang kalau untuk bicarakan masalah pajak. Ya, saya juga banyak pengalaman juga terkait hal itu, terkait dengan beberapa jenis bantuan juga. Nanti kita bisa pelajarin juga lebih dalam terkait pajak, ada di Seatan dengan PMK 245 tahun 2008, di situ ada klasifikasi juga, ada dikecualikan dari objek pajak, salah satunya bantuan. Tapi nanti kita akan pelajari lebih dalam lagi itu terkait undang PPH juga. Di sana sudah dijelaskan juga ada beberapa jenis bantuan berbentuk uang itu. Ada beberapa jenis bantuan berbentuk uang itu, ya ada juga. Ya, nanti kita pelajarin lagi Pak, bukan ini final, artinya nanti kita pelajarin lagi. Saya juga sudah dapat referensi dari teman-teman di BPK maupun di perpajakan, saya juga sudah tolong dipelajarin terkait dengan PMK 245-PMK.03-2008. Di situ kita bisa pelajarin bareng-bareng terkait dengan perpajakan itu sendiri. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Firdi. Terima kasih banyak juga sudah bergabung hari ini ya. Mbak Mei, terima kasih banyak. Pak Farman, terima kasih banyak. Bapak Ibu sekalian, silahkan dipersiapkan ya pertanyaannya untuk minggu depan. Kita akan ke komponen 5 dan 8. Terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Ina. Salam sehat selalu Mbak Ina ya. Semuanya Bapak Ibu dan juga Bapak Ibu madrasah di